Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1013 keuntungan kecil Lan Xuanyu, akankah mereka beruntung? Faktanya, itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Tanpa menyembunyikan terlalu banyak, Lan Xuanyu berbalik, dan dia memiliki 7 plat nomor lagi di tangannya. Setelah total 5 menit, saya memilih area level terendah. Keluar dan berikan plat nomornya. Tunggu saja, beberapa menit kemudian, 7 mineral pilihan mereka dikirim. Karena itu adalah item yang dipilih di area level terendah, bahkan tidak ada kotak. 7 biji, dengan corak berbeda. Tetapi mereka semua ditutupi dengan lapisan biji tebal, yang terlihat tidak berbeda dari batu biasa. Apakah Anda mengidentifikasinya di sini? Tanya suku Blue Ocean di pintu. Tentu saja, Lan Xuanyu mengangguk. Di sebelah area taruhan adalah area pemutaran yang sangat besar. Dari waktu ke waktu, ada seruan dan desahan. Seseorang mendapatkan, dan lebih banyak kerugian. Area taruhan dari pusat perdagangan mineral sangat besar, yang merupakan sumber pendapatan penting. Biarkan pusat perdagangan menghasilkan banyak uang. Berapa banyak hal baik yang ada di area taruhan, semuanya sudah diatur sebelumnya untuk memastikan keuntungan yang stabil tanpa kerugian. Tetapi bahkan jika mereka yang bertaruh pada harta karun mengetahui hal ini, mereka berharap menemukan peluang dengan visi dan keberuntungan mereka sendiri. Siapa yang tidak ingin kaya dalam semalam? Di area penyaringan yang agak kacau, Lan Xuanyu dan masing-masing dari mereka datang ke konter penyaringan di sudut sambil memegang sebongkah biji besi yang besar. Di belakang meja kasir, duduk makhluk kecil dengan selusin tentakel di kepalanya. Ini adalah ras khusus di planet kecil di galaksi kuda naga, yang dikenal sebagai ras Blackbeard. Populasinya kecil dan tidak kuat, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk melihat semua jenis logam. Ayo taruh di sana, ayo satu persatu, kata suku Blackbeard ini dalam bahasa resmi galaksi Ryoma. Lan Xuanyu meletakkan biji gelap di tangannya, dan suku Blackbeard dengan santai mengangkat tangannya dan menekan biji itu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Lan Xuanyu dengan sedikit terkejut, dan berkata, "Hei, berkulit biru, semoga berhasil. Setidaknya ada lebih dari 10 kg kristal perak Xinghai di dalamnya, barang bagus. Kamu mendapatkannya di area ke-500. Ini untung besar. Mendaur ulang secara langsung dapat memberi Anda rem 4.500. Tentu saja, Anda bersedia bersusah payah untuk menambang dan menjualnya, mungkin lebih." Lan Xuanyu berkata, "Saya menjual Anda secara langsung." Dia tidak mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari area 5 yuan. Yang kedua adalah Bai Xiu Xiu. 6 kg besi bintang, harganya 2.300 lian dolar. Blackbeard sedikit terkejut, dan dua hal baik muncul. Ketika Tang Yuge meletakkan biji ketiga di atasnya, setelah dia merasakannya, suku Blackbeard menjadi sedikit tidak nyaman, dan keluar lagi, "Ini perak ajaib. 1 kilogram, setidaknya 1 kilogram penuh. Nilainya 3.500 ringgit. Apakah Anda bersama-sama?" Lan Xuanyu berkata, "Ini tidak penting. Jika Anda terus menguji, itu akan dijual kepada Anda." Segera, 7 biji diuji, dan semuanya mengandung logam langka atau biji energi. Nilai total hingga lebih dari 23.000 rupiah. Blackbeard sudah tercengang, di sini, dia telah melihatnya menjadi kaya dalam semalam. Tetapi terlalu jarang untuk bertaruh pada 7 dolar berturut-turut. Dia perlu melaporkan ini ke atas. "Cepatlah berdagang, kita semua menginginkan uang tunai. Kita akan terus bertaruh pada harta karun," kata Lan Xuanyu. Oke. Blackbeard awalnya memandang rendah orang-orang Laut Biru yang sangat biasa ini, tetapi saat ini mereka harus menghormati mereka. Itu 23.000 rupiah. Ini juga bukan jumlah yang kecil di Draco. Tentu hal ini bukan menjadi masalah besar bagi pusat perdagangan mineral tersebut. Segera, 23.000 rupiah dikirim ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyimpan uang itu dengan puas, dan kemudian mengembalikannya. Masuk ke area taruhan lagi. "Ada apa? Kamu tertabrak?" Orang-orang Lanhai yang menjual tiket itu memandang Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. "Untung kecil," Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, "kami membeli 500 kali ini." 7. Sambil berbicara, dia langsung mengeluarkan uang tunai 3.500 ringgit dan menyerahkannya. Mata suku Blue Ocean tiba-tiba membelalak, mereka yang bisa menghabiskan 500 rian dolar ke dalam area taruhan semuanya adalah uang besar. Sebelum mereka berada di wilayah 5 naga ringgit,
kali ini mereka melompat dari level terendah ke level tertinggi, yang sangat mengejutkannya. Faktanya, area dengan hal-hal paling baik jelas adalah 500 area. Di masa lalu, itu terutama malu-malu di Saku, dan perlu mencobanya sebelum memilih area termurah. Dan di 500 area, ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa dilepaskan Lan Xuanyu. Itu karena tidak ada hal baik di toko ini setelah melewati desa ini. Masuk, pilih. 7 biji lagi dipilih oleh mereka. Setelah keluar kali ini, Lan Xuanyu memasukkan 5 biji ke dalam lingkaran takdirnya sendiri, dan tidak memiliki ide untuk membukanya di sini. Dengan hanya 2 potong, saya datang ke area pemutaran lagi. Kedua biji ini sangat besar, yang terbesar, berdiameter 2 meter, dibawa oleh Qian Lei. Berat bijinya pasti lebih dari 5 ton, tetapi penampilannya juga paling tidak mencolok, dan terlihat hampir tidak berbeda dari batu biasa. Masih mencari suku Blackbeard sekarang. Apakah kali ini hanya $2? Kamu tidak akan berada di dalamnya lagi, bukan? Anggota klan Blackbeard berkata sambil tersenyum, dia tidak percaya, orang-orang biru ini masih memiliki banyak keberuntungan. Lihat saja, Lan Xuanyu menunjuk ke klan Blackbeard, membuka biji yang lebih kecil terlebih dahulu. Para Blackbeard meletakkan tangan mereka di atas permukaan biji, dan ada lingkaran hitam samar di tangan mereka. Setelah beberapa saat, wajahnya mulai berubah, dan suaranya sedikit bergetar. Ini, ada Nether Iron. Sepotong besar Nether Iron, setidaknya, minimal 30 kg. Ini, nilainya 40.000 yuan, minimal 40.000 kuda naga. Mata uang, baiklah, aku akan menjualnya padamu. Lan Xuanyu tenang, tentu saja dia tahu apa isinya. Yang satunya, Lan Xuanyu menunjuk ke batu besar di sebelahnya. Suku Blackbeard sudah tidak bisa tenang lagi saat ini, menurutnya suku Laut Biru ini bukan untuk bertaruh, tapi merampok. Bagaimana mungkin ada alasan untuk membeli 9 dan mendapatkan 9? Dia tahu betul bahwa dalam zona 500, kemungkinan untuk bisa bertaruh sekitar 5%. Area lain lebih rendah. Tentu saja, akan ada beberapa hal yang sangat berharga dan baik di 500 wilayah, hanya ini yang dapat menciptakan mitos menjadi kaya dalam semalam dan memungkinkan lebih banyak orang untuk bertaruh. Sepotong besi hantu yang begitu besar jelas merupakan barang bagus yang bernilai 50 teratas. Anda tahu, setidaknya ada 10.000 biji di seluruh 500 area. 540.000, 80 kali. Blackbeard cemburu, dia sangat cemburu. Gaji 1 bulannya hanya 300 ringgit. Sambil cemburu, dan pekerjaan berlanjut, dia datang ke batu besar dan menyentuhnya dengan tangannya, lingkaran hitam menjulang. Setelah sekian lama, akhirnya dia menghela nafas lega dan berkata dengan lantang, kamu ketinggalan kali ini. Tapi aku harus mengatakan bahwa keberuntunganmu hari ini benar-benar bagus. Apakah kamu melewatkannya? Mungkinkah persepsimu salah? Lan Xuanyu berkata dengan ringan. Mustahil, kamu meremehkan Auber Blackbeardku. Bagaimana mungkin persepsiku salah? Kata Blackbeard dengan kejam. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu mari kita buka dan lihat. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menepuk pelan batu besar itu. Tiba-tiba, batu besar itu bergetar sedikit, dan tidak ada suara gemuruh, tetapi retakan muncul di permukaan. Sebuah telapak tangan menghancurkan batu sebesar itu, menyebabkan suku Blackbeard tertinggal. Dia tahu bahwa dia mungkin telah bertemu dengan orang yang kuat dari suku Laut Biru. Setiap ras memiliki pembangkit tenaga listriknya sendiri, begitu pula ras Samudra Biru. Di antara pusat kekuatan teratas dari suku Blue Ocean, bahkan ada keberadaan setingkat dewa. Terutama di laut, kekuatan mereka masih sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan menjadi salah satu dari sedikit klan besar bintang naga. Solen 4 Chapter 1014 Naga Iblis Es Abis. Kali ini, tidak perlu menyelidiki. Ketika batu besar itu retak, lingkaran cahaya merah samar telah bocor dari dalam. Lingkaran merah itu sangat aneh, dan masih ada rasa ketajaman. Aubels Blackbeard bergegas maju dan berbaring di celah untuk melihat ke dalam. Dia tidak tahu kapan ada sumber cahaya tambahan di tangannya, yang bersinar di dalam. Foto dirinya ini tidak masalah. Lingkaran merah di dalamnya langsung heboh dan dirilis. Untuk sementara, cahayanya menyilaukan, menarik perhatian banyak tamu di area pemutaran. Kristal titanium, ini kristal titanium. Suara Obel Blackbeard sudah bergetar. Kristal titanium sendiri dianggap sebagai jenis logam langka, tetapi juga dianggap sebagai biji energi. Dengan energi yang sangat kuat, harga di pusat perdagangan mineral itu tinggi.
Meski tidak setingkat Kong Yuanjing, ini juga sangat berharga. Cahaya merah meluap di biji ini, berapa banyak kristal titanium yang ada di dalamnya. Kristal titanium ini berharga minimal Rem 300.000. Kondisi ini masih berlaku saat ini. Jika dikupas, kristal titanium di dalamnya akan lebih besar dan kualitasnya lebih baik, dan harganya akan berlipat ganda. Biji yang dipilih Lan Xuanyu untuk diambil semuanya memiliki tujuan. Ketika dia mengamati di sini sebelumnya, dia menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki nilai yang lebih tinggi atau sangat penting bagi Federasi Douluo. Harga biji yang sama di Federasi Douluo dan Galaksi Longma akan sangat berbeda. Sama seperti kristal titanium, meskipun juga berharga di Federasi Douluo, namun tidak terlalu berharga. Pasalnya, energi yang terkandung dalam kristal titanium tidak stabil dan sulit untuk dimurnikan melalui penempaan. Sungguh keajaiban bisa memurnikan ke tingkat penempaan spiritual. Hanya beberapa pandai besi yang menggunakannya saat melelehkan dan menempa. Tidak ada reaktor federasi yang dapat memurnikannya menjadi inti sumber sirkulasi positif monomer dan bertindak sebagai sumber energi. Tapi di sini, tampaknya ada cara untuk menggunakan energi kristal titanium, dan penggunaannya harus sangat mudah. Jadi kristal titanium sangat berharga. Tubuh Obel Blackbeard sekarang bergetar, bukan hanya karena nilai kristal titanium ini, tetapi juga karena dia merasakan datangnya krisis. Blackbeard selalu bertanggung jawab atas identifikasi berbagai biji di pusat perdagangan, dan pekerjaan ini dilakukan oleh ras mereka. Adapun biji besi di depannya, dia meliriknya, tetapi dia bahkan tidak menyadari petunjuk barusan, yang berarti bahwa klan yang sama yang bertanggung jawab atas inspeksi pasti belum melihatnya. Jika tidak, sangat tidak mungkin kristal titanium sebesar itu muncul di area taruhan, melainkan harus muncul di area lelang dan dilucuti seluruhnya untuk dijual. Nilai kristal titanium ini bahkan akan menghapus keuntungan selama beberapa hari di area taruhan. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Pasti Blackbeard mereka yang harus menanggungnya. Menatap Lan Xuanyu, dan kemudian pada rekan Lan Xuanyu, mata jenggot hitam Auber berkedip, semuanya, tolong tunggu sebentar, saya akan menanyakan harganya. Dia berbalik dan berlari. Dia melarikan diri, dan senyum tipis muncul di sudut mulut Lan Xuanyu. Dia sudah berada di tingkat alam spiritual sekarang, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan kejahatan yang baru saja muncul dalam sekejap pihak lain. Tapi dia tidak terlalu peduli, karena dia datang untuk menghasilkan uang tanpa akun di Tianlong Gold. Dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Bai Xiuxiu, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu di telinga Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu menatapnya dengan heran, lalu mengangguk. Bagaimana tampangmu? Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu dengan ekspresi tidak percaya. Bai Xiuxiu mendengus, aku selalu berpikir kamu ingin menunggangku. Lan mungkin tertawa di belakang kata puff dan menarik Bai Xiuxiu ke sampingnya, membisikkan sesuatu di telinganya. Tiba-tiba, wajah cantik Bai Xiuxiu memerah, dan dia memelototi Lan Xuanyu lagi. Tetapi Lan mungkin tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sepertinya sedang menatapnya. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa Qian Lei ada di sana dengan mulut sedikit terbuka, seolah ingin ngiler. Jika kamu ingin mati, katakan saja dengan jujur. Kata Lan mungkin membunuh. Tidak, aku tidak pernah memikirkannya. Sebelum Qian Lei selesai berbicara, dia bertemu dengan tendangan Lan mungkin. Liu Feng menjauh beberapa langkah untuk menghindari penderitaan ikan. Setelah beberapa saat, Auber Blackbeard keluar dari belakang, melihat kristal titanium, menelan ludahnya, dan berkata, semuanya, bisakah kamu berbicara denganku di belakang? Lan Xuanyu berkata dengan ringan, ini di area pemutaran juga merupakan area pertukaran. Kalau tidak salah, ini seharusnya kesalahan. Saya tidak membedakannya. Kenapa? Apakah Anda ingin membawa kami ke belakang untuk mendapatkan tangan yang hitam? Blue Oceans kami tidak baik untuk menindas, Obel Blackbeard dengan bersemangat membuat gerakan diam. Kamu tertawa dan tertawa. Berani-beraninya kita melanggar aturan. Tapi kamu benar, ini memang kesalahpahaman. Kami tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Yang kami maksud adalah kristal titanium ini dibuat dari kumis hitam kami. Belilah. Jika Anda menyelamatkan muka, anggaplah lebih murah bagi kita untuk bertemu di lain waktu. Bukankah ini meminta Anda untuk datang dan mendiskusikannya dengan Anda? Saya tidak punya waktu untuk berbincang dengan Anda. Anda bisa membelinya sekarang. Transaksi. Harga tergantung pada produk yang sebenarnya. Saat dia berkata, Lan Xuanyu mengangkat telapak tangannya dan menamparkan biji itu lagi. Tiba-tiba, dengan serangkaian suara berderak yang menghancurkan, biji besi di luar hancur ke tanah.
Lan Xuanyu melirik biji itu, dan tiba-tiba menyadari. Pantas saja Blackbeard melakukan kesalahan dalam penyelidikan mereka sebelumnya. Di biji ini, jarang ada banyak timah. Timbal memiliki isolasi yang kuat dan tidak bisa mengisolasi roh pemburu harta karun. Namun, kemampuan pendeteksian untuk mengisolasi Blackbeard ini tidak. Pertanyaan, ini membuat mereka membuang muka. Cahaya merah lembut beriak keluar, dan kristal titanium seukuran baskom muncul di depan semua orang. Begitu kristal titanium ini keluar, langsung menarik banyak perhatian dari daerah sekitarnya. Sudah banyak orang yang berdagang. Wajah Auber Blackbeard berubah drastis. Kamu, apakah kamu harus melakukannya dengan benar dengan Blackbeard kita? Kristal titaniumnya terbuka, dan itu lebih besar dari yang diharapkan. Harga kristal titanium ini mungkin ratusan ribu yuan. Hanya koin yang bisa diambil. Untuk Blackbeard, mereka tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang sekaligus. Awalnya, saya berencana untuk membelinya dengan harga lebih rendah dan mendapatkan bagian darinya dengan menjual kristal titanium ini, sehingga masalah ini akan terhapus. Perilaku Lan Xuanyu benar-benar memotong pikirannya. Harganya tidak murah, kuncinya adalah muncul di area pemutaran, ini pasti akan diperhatikan. Sekelompok Blackbeard keluar dari belakang, ada lebih dari selusin orang beberapa di antaranya tegap dan memancarkan nafas yang kuat. Semua menatap Lan Xuanyu dan mereka dengan kejam. Apakah kamu ingin keras? Lan Xuanyu meletakkan tangan di belakangnya, dagunya terangkat, berpura-pura sombong. Kepala seorang lelaki tua dari janggut hitam berkata dengan dingin, pusat perdagangan adalah tempat di mana peraturan disimpan. Tidak ada yang akan main-main di sini. Tetapi jika Anda memukul wajah klan saya seperti ini, jenggot hitam itu memperhatikan. Kemampuan balapannya tidak bagus, tapi tidak ada duanya dalam hal diskriminasi. Di masa depan, Blackbeard kami akan menolak bekerja sama denganmu. Dan kami akan memberitahumu tentang insiden ini ke Blue Ocean. Benarkah? Suara dingin terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh tiba-tiba terbentang di belakang Lan Xuanyu, dan semua orang berubah dari mendongak menjadi melihat ke atas hampir seketika. Naga biru tua berdiri di belakang Lan Xuanyu, sayap terbentang, dan seluruh tubuh ditutupi dengan sisik biru tua. Kabut es samar terpancar dari permukaan sisik, dan mata biru sedingin es memancarkan hutan. Tenang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan nyanyian naga yang memekakkan telinga. Raungan naga yang bening hampir menarik perhatian penonton. Suhu sekitar turun seketika, dan seluruh area penyaringan langsung tertutupi oleh embun beku ringan. Solen 4 Chapter 1015 Naga Atas. Melihat kemunculan naga raksasa ini, hampir semua ras galaksi kuda naga di hadapannya dengan cepat mundur, menarik diri, dan sambil nyeri di mata mereka, ada sentuhan penghormatan. Di mata mereka, tubuh naga raksasa ini tidak terlalu besar, dengan panjang hanya belasan meter saja, namun yang terpenting adalah seluruh tubuhnya tertutup sisik, termasuk bagian perut. Perutnya tidak montok, dan seluruh tubuhnya menghadirkan garis yang indah di bagian depan sayap. Ada taji tulang yang tajam, dan di atas kepala juga ada duri akar yang menjulur dari dahi sampai ke belakang kepala, setiap sisiknya bening seperti batu safir. Ini bukan keluarga naga terbesar yang pernah mereka lihat, dan tentunya bukan yang terkuat, tapi jelas keluarga naga terindah yang pernah mereka lihat. Ya, ini adalah tubuh asli naga setan es abisal. Tubuh jiwa bela diri Bai Xiuxiu. Ketika Lan Xuanyu mendiskusikan kediaman itu dengan rekan-rekannya, dia sudah memikirkan cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada naga langit, ras naga memiliki status yang luhur, dapat dikatakan sebagai ras yang paling mulia, dan tentunya juga memiliki keistimewaan dari ras naga. Kecuali klan Tianlong, klan naga memiliki status tertinggi. Naga-naga di sini bertransformasi dari naga dari berbagai ras, jadi mereka bermacam-macam, yang juga menyebabkan garis keturunan naga mereka tidak lengkap. Bukankah situasi Bai Xiuxiu sangat mirip dengan naga di sini? Roh bela dirinya sendiri adalah hiu putih besar jiwa iblis, dan perpaduan naga iblis jiwa dan ratu, telah menghasilkan mutasi roh bela diri. Tapi garis keturunan naganya jauh lebih murni dari kebanyakan naga di sini. Dengan kata lain, ketika dia menampilkan tubuh asli jiwa bela dirinya dan berubah menjadi naga es jurang, itu tidak berbeda dengan naga di sini, dan itu pasti naga yang sangat mulia. Lingkaran ungu samar beriak di kaki naga iblis es abisal, hanya dengan melihatnya, ada perasaan ditelan oleh lingkaran cahaya ungu itu. Dan anggota suku Blackbeard yang hadir mengubah ekspresi mereka secara drastis ketika mereka melihat penampilan naga es jurang. Meski sosok naga raksasa ini tidak terlalu besar, namun nafasnya mengerikan. Kuncinya adalah sisik seluruh tubuh begitu indah.
Sekilas, ini bukan pasangan yang bagus. Lebih penting lagi, dia bisa berubah, jelas dari suku Laut Biru menjadi dirinya yang ada di depannya. Dalam pikiran mereka, hanya klan Tianlong yang bisa diubah. Meskipun yang ini berbeda dari klan Tianlong, perubahannya mungkin berarti kekuatan yang kuat dan status yang luhur. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Blackbeard ini? Apakah kamu mengancam kekasihku? Suara dingin Bai Xiu mengejutkan penonton. Beberapa ras yang lebih lemah di sekitar bahkan berlutut dengan satu lutut, mengawasinya dengan tatapan menyanjung. Tidak, jangan berani. Tuanku, kami tidak berani. Di depan Long Wei Bai Xiu, suku Blackbeard jatuh ke tanah hampir seketika. Tingkat kultivasi terkuat dari suku Blackbeard ini setara dengan tingkat Master Roh Manusia Cincin 4. Di hadapan paksaan Bai Xiu, di mana dia bisa melawannya. Bai Xiu mengulurkan cakar naga, meraih kristal titanium ke cakar, dan hendak berbicara lagi. Pada saat ini, raungan naga yang dalam tiba-tiba terdengar dari jarak yang tidak jauh. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, tetapi segera kembali normal. Bai Xiu perlahan berbalik, dan melihat seekor naga besar berjalan ke arah mereka. Cakar naga itu mendarat dan mengeluarkan suara teredam. Seluruh tubuh naga raksasa ini diselimuti sisik berwarna coklat kekuningan, namun tidak ada sisik di bagian perutnya, yaitu kulit naga putih, dan sosoknya agak montok. Jaraknya 40 meter. Bai Xiu berbalik, dia secara alami melihat tampilan Bai Xiu, tidak mendekat, dengan cepat bersujud, menghormati masalah raungan rendah. Dir Tuan Rumah Naga Dewasa, siapa yang membuatmu marah? Tuan Rumah Maronite 4. Begitu kata itu keluar, penonton tiba-tiba mengeluarkan serangkaian seruan. Kelompok etnis yang masih menyaksikan kegembiraan itu semuanya berlutut. Lan Xuanyu diam-diam bersukacita, tetapi untungnya mereka telah melihat sejarah bintang naga sebelumnya. Status bintang naga diatur dengan cara ini, dan yang teratas adalah klan naga, tanpa diragukan lagi. Ini adalah bentuk kuda naga seperti Tianlong. Yang kedua adalah naga atas. Mereka mengevaluasi kekuatan dan status ras naga, yang terkait dengan kemurnian garis keturunan naga. Semakin murni, artinya, semakin dekat dengan keluarga naga yang diketahui Lan Xuanyu, semakin tinggi statusnya. Di bawah naga atas, ada naga tengah, naga bawah, dan naga seperti naga. Yang disebut naga mirip dengan naga bumi di benua Douluo, naga bumi yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak ada keraguan bahwa dari manapun di luar, naga iblis es abisal jelas merupakan naga atas, dan sisik di depannya adalah naga kuning coklat, tetapi hanya naga yang lebih rendah, jadi tentu saja mereka harus memberi hormat dengan hormat. Di bintang naga, terutama di antara naga, itu sangat hierarkis. Bai Xiu melempar tangan kristal titanium, pingsan. Saya di sini untuk bertaruh dan menghasilkan uang untuk seseorang berbohong, tidak memberi kami uang, tetapi juga mengancam saya. Anda berkata, bagaimana melakukan ini? Yang tidak lebih rendah naga dengan ragu-ragu berkata, matilah, berani menyinggung ras naga atas, tidak peduli ras apa kamu akan dieksekusi. Begitu pernyataan ini keluar, semua suku Blackbeard tidak bisa menahan gemetar seperti sekam, gemetar seluruh, berteriak minta ampun. Bai Xiu berkata dengan dingin, kamu tidak perlu dieksekusi. Berikan uang, saya di sini untuk menghasilkan uang. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati mereka? Klan naga bawah membeku sejenak, dan berpikir dalam hati bahwa naga atas masih kekurangan uang. Bagaimana situasinya dengan yang satu ini? Tapi lihat sisik biru tua yang mempesona dari Bai Xiu, terutama saat kristal titanium bersinar di sisik sekitarnya. Memancarkan cahaya, dia samar-samar menebak bahwa ini mungkin wanita tertua dari keluarga naga atas, yang belum berkembang sepenuhnya, dan ada di sini untuk mengolok-olok. Apa kau sudah dengar? Ras naga yang lebih rendah bangkit dan berteriak dengan marah kepada para Blackbeard. Aku dengar, kami membayarnya sendiri. Pak, kami punya 1 juta. Suku Blackbeard berkata dengan gemetar. Yah, hampir sama saja. Bai Xiu melemparkan kristal titanium di tangannya ke tanah, dan berkata dengan ringan, ambil uang tunai. Tuanku, tunggu sebentar, kami akan segera melakukannya. Sekelompok janggut hitam berbalik dan lari. 1 juta ringgit naga, terutama uang tunai, tidak mudah dikumpulkan. Mereka hanya bisa meminjam di mana-mana, tapi itu lebih baik daripada kematian. Naga atas berpikir di Tianlongsing tidak mungkin lebih mudah untuk mengeksekusi seorang individu. Anda harus tahu bahwa ras naga atas yang dapat berubah menjadi bentuk manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang ksatria naga. Hanya ada 18 ksatria naga di seluruh bintang naga langit. Siapa yang dapat menjamin, yang satu ini di depan Anda?
tidak akan menjadi ksatria naga di masa depan. Naga berikutnya tidak berani terlalu dekat dengan Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu mengguncang tubuhnya dan berubah kembali ke penampilan orang-orang Lan Hai sebelumnya. Little Lan, dia melambai ke Lan Xuanyu. Lan kecil, saya. Lan Xuanyu menunjuk ke hidungnya. Bai Xiuxiu memelototinya, bagaimana menurutmu? Ya, Anda memesan. Hati Lan Xuanyu bergetar, gadis ini benar-benar akan mencari peluang untuk memanfaatkannya. Menunggu di sini untuk mengumpulkan uang. Aku lelah. Aku akan kembali tidur dulu. Setelah berbicara, mereka berbalik dan keluar. Hari ini mereka menghasilkan banyak uang, dan Bai Xiuxiu juga mengungkapkan identitas klan naga. Faktanya, mereka telah menguji apakah ini layak. Fakta membuktikan bahwa, setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah. Tubuh asli naga setan es abisal yang ditunjukkan Bai Xiuxiu dikenali oleh lawan sebagai naga atas. Jangan tinggal terlalu lama untuk menghindari eksposur. Ini juga yang sebelumnya diperintahkan Lan Xuanyu padanya untuk mengungkapkan identitasnya dan pergi sesegera mungkin setelah memastikan bahwa tidak ada masalah. Oke, pelan-pelan, Lan Xuanyu berkata dengan hormat. Bai Xiuxiu melambaikan tangannya dan berjalan keluar bersama yang lainnya. Ras naga yang lebih rendah buru-buru menyingkir. Lan Xuanyu telah memperhatikan sebelumnya bahwa ketika Bai Xiuxiu menunjukkan penampilan klan Blue Ocean, murid-murid besar dari klan naga bawah jelas menyusut, dan kemudian dia menatap mata Bai Xiuxiu dengan lebih hormat. Jelas, bisa berubah menjadi bentuk manusia juga harus memiliki status yang lebih tinggi di antara naga atas. Soul Land 4 Chapter 1016 Lelang. Menurut catatan buku-buku yang mereka rujuk sebelumnya, klan naga atas berjumlah lebih dari 1000, tetapi kurang dari 2000. Tianlong sebenarnya kurang dari 100. Naga tingkat tinggi biasa tidak bisa diubah menjadi bentuk manusia, dan mereka juga tetap seperti naga raksasa. Tapi itu tidak mutlak, ada beberapa naga atas yang kuat, yang darahnya murni, dan mereka juga bisa berinkarnasi. 18 ksatria naga, masing-masing memiliki rekor. Di antara 18 ksatria naga, 4 adalah naga peringkat tinggi, dan 14 sisanya adalah naga langit. Dan naga tunggangan mereka, tanpa kecuali, adalah naga atas. Ras naga atas terkuat memenuhi syarat sebagai tunggangan ksatria naga. Setelah adegan ini barusan, Lan Xuanyu memverifikasi hatinya dan mengetahui lebih banyak tentang Tianlong Xing. Para Blackbeard tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama, dan segera, menambahkan biji di depan, koin emas Dragon Horse dikirim. Lebih dari 1 juta koin emas kuda naga dimasukkan ke dalam kotak. Berikan ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyambungkan dan berjalan keluar. Klan naga yang lebih rendah memandangnya dengan ragu-ragu, seolah-olah dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak berbicara. Memang benar Bai Xiuxiu mengejutkannya sedikit kuat. Itu adalah ras naga teratas yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Di antara semua naga atas, tidak ada lebih dari 100 naga atas, jumlah yang hampir sama dengan naga langit. Faktanya, statusnya tidak kalah dengan klan Tianlong, bagaimanapun juga, dimungkinkan untuk menjadi ksatria naga. Maaf, apakah ada lelang skala besar baru-baru ini? Lan Xuanyu bertanya pada klan naga bagian bawah. Klan naga berikutnya membeku sesaat, dan buru-buru berkata, malam ini. Apakah orang dewasa itu punya waktu untuk berpartisipasi dalam pelelangan kita? Lan Xuanyu berkata, seharusnya ada waktu. Orang dewasa sangat tertarik dengan pelelangan di sini. Tertarik? Mohon tunggu sebentar, aku akan memberimu surat undangan. Ras naga yang lebih rendah dengan sigap menginjak anak tangga, dong. Setelah beberapa saat, saya mengeluarkan setumpuk undangan. Salah satu undangannya berwarna emas, dan saya memberi Lan Xuanyu suara yang bijaksana, sambil berkata, kamu harus mengundang orang dewasa untuk datang. Lelang kita hari ini sangat banyak. Barang bagus. Sambil berbicara, dia mengeluarkan setumpuk ringgit naga dan memasukkannya ke Lan Xuanyu. Apakah disuap? Ternyata penyuapan juga ditekankan di Longma Galaksi. Lan Xuanyu secara alami menyingkirkan ringgit naga, tetapi dia bisa memberi banyak dan masih ada beberapa ribu. Dia hanya memiliki beberapa keraguan di benaknya, mengapa naga berikutnya ini sangat menantikan Xiuxiu untuk berpartisipasi dalam pelelangan malam. Apakah ada tujuan khusus? Tidak seperti keraguan tentang identitas, pria ini memiliki mata yang sangat besar, dan matanya terlalu mencolok. Berbicara tentang Bai Xiuxiu, itu menunjukkan rasa hormat yang tulus. Lan Xuanyu berkata, pasti. Dengan banyak koin emas kuda naga, dia kembali ke kediamannya. Membuka kotak dan melihat tumpukan uang di depannya, semua orang tidak bisa menahan tawa.
Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Barang yang paling berharga bukanlah yang mereka jual sebelumnya. Tapi Lan Xuanyu menerima beberapa biji di ring takdir. Salah satunya adalah kristal sumber kosong. Tidak besar, hanya sebesar kepalan tangan. Tetapi bahkan dengan kristal sumber kosong yang begitu besar, nilai untuk membawanya kembali ke federasi sangatlah besar. Little Slacker tidak tahu kapan dia akan dapat menghasilkan kristal sumber kosong lagi, dan semua kristal sumber kosong yang telah selesai sekarang, disertai dengan pemboman planet 76, pasti akan menjadi harta astronomi. Harganya harus terbalik. Selain itu, di antara kepingan lainnya, ada 2 keping perak ajaib yang besar, dan beberapa jenis biji yang sangat langka dan berharga bagi Federasi Douluo. Perjalanan hari ini ke pusat perdagangan bisa dikatakan penuh untung. Tiba-tiba aku merasa Tianlongsing adalah tempat yang bagus. Sayang sekali aku tidak bisa berubah menjadi naga. Lan mungkin memandangi tumpukan ringgit naga di depannya, matanya bersinar, bahkan lebih terang dari Qian Lei di sebelahnya. Lebih cerah. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, mengangguk, dan berkata, di antara kita bertujuh, hanya tubuh Hun Xiu Xiu yang merupakan naga sungguhan. Orang gila itu adalah tombak Raja Naga Putih, bukan naga murni. Aku belum memilikinya. Tubuh sejati jiwa bela diri. Saya sudah menerima surat undangan untuk lelang malam ini. Uang adalah pokok kita. Pergi ke pelelangan malam ini untuk melihat apakah ada hal-hal baik. Namun, dari situasi klan naga yang lebih rendah tadi dia ingin mengundang kami ke pelelangan. Dia sangat proaktif dan tidak tahu apa masalahnya. Jadi, Anda harus berhati-hati pada malam pertunjukan. Bai Xiu Xiu berkata, lalu bisakah aku berubah kembali menjadi manusia? Bukankah naga atas berubah menjadi manusia? Apakah mereka akan dicurigai jika mereka masih klan Lan Hai? Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, ya. Saat kami pertama kali melihat Tianlong, dia seperti manusia. Anda akan tampil sebagai manusia malam ini. Lihatlah reaksi mereka. Selain itu, kami harus mengarang sejarah untuk Anda. Ini bukan apa-apa bagi ras yang lebih rendah. Tapi jika Anda memiliki klan naga tingkat tinggi yang sama, saya khawatir Anda akan ditanyai tentang asal Anda. Yah, Xiaolan, masalah sepele seperti ini diserahkan kepada Anda. Bai Xiu Xiu berkata sambil menyeringai. Otot wajah Lan Xuanyu bergerak-gerak, dan yang lainnya tertawa. Disebut kecanduan, bukan? Tangan Lan Xuanyu agak gatal, ingin memeluk seseorang dan menyiksanya. Kedengarannya bagus, Xiaolan. Lan Xuanyu mendengus, dia lagi, tidak berpaling ke Tang Yuge berkata, Tang Yuge, apa yang Anda temukan? Tang Yuge mengangguk, ya. Tempat ini sangat besar. Saya baru saja merasakan perubahan elemen logam. Ada elemen logam yang sangat aktif di bawah tanah. Anda akan pergi ke pelelangan malam ini, dan saya akan menggunakan Jin Dun untuk menjelajahinya. Lihat apakah Anda dapat menemukan rumah harta karun mereka atau sesuatu. Gudang pusat perdagangan mineral ini pasti sangat besar, tidak mungkin bisa disembunyikan. Lan Enam berkata, ambil hanya yang paling mahal, itu akan terlihat baris sumber biji-bijian kosong. Ah, ini baik. Semula masih ada beberapa logam langka dan biji energi yang harganya sebanding dengan Kong Yuan Jing, namun dengan dibomnya planet 76, Kong Yuan Jing tidak terlihat di mana-mana. Bisa dibayangkan harga Kong Yuan Jing akan berada di masa yang akan datang. Itu pasti yang paling mahal dari semua logam. Kali ini, mereka ingin menghasilkan uang melalui perdagangan, tetapi juga menggunakan cara lain untuk mendapatkan kembali sumber daya sebanyak mungkin. Ini semua penting. Dengan uji coba Bai Xiu Xiu, Lan Xuanyu merasa ada satu hal yang lebih penting kali ini, yaitu mendapatkan identitas dan identitas yang lebih tinggi, yang jatuh pada Bai Xiu Xiu selanjutnya, saatnya membahas bagaimana memalsukan identitas yang wajar untuk Bai Xiu Xiu. Ceritanya akan berputar-putar. Malam tiba, dan seluruh kota Hong Leong menjadi semarak. Pusat perdagangan mineral belum menjadi sepi karena langit sudah larut. Sebaliknya, pusat perdagangan mineral pada malam hari adalah yang tersibuk di luar pusat perdagangan, layar besar menyala, dan layar besar 100 meter penuh dengan orang-orang dari semua etnis. Ini siaran lelang. Setiap 7 hari, pusat perdagangan akan ada pelelangan untuk melelang berbagai sumber daya dan hal-hal aneh, karena ini adalah pusat perdagangan mineral, item pelelangan utamanya adalah mineral dan energi. Jika Anda ingin mengikuti pelelangan, Anda harus membayar deposit yang tinggi, jika Anda tidak memiliki basis Rp300.000, atau undangan langsung ke pelelangan, Anda tidak berhak untuk masuk. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya pergi ke area taruhan hari ini, mereka sebenarnya berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk mendapatkan uang untuk tiket tersebut.
Tapi kemudian itu menjadi objek undangan. Semua penawar yang diundang tidak perlu membayar setoran, yang setara dengan diakui oleh penyelenggara. Naga secara alami bersertifikat, dan mereka bahkan tidak memerlukan undangan. Adapun surat undangan emas yang didapat Lan Xuanyu, mereka tidak menyadari sampai mereka tiba di pelelangan bahwa itu adalah bukti ruang pribadi ruang lelang. Di lantai 2 rumah lelang, ada lingkaran kamar pribadi yang hanya bisa dimiliki oleh tamu paling mulia dan terkaya.